Salam, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam seri khotbah pria yang berdampak. Saya berharap saudara semua pria yang hebat dimanapun Anda berada, Anda bahagia dan diberkati Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, di mana saya akan menyampaikan poin yang ke-6, saya akan ulang kembali poin-poin sebelumnya. Tapi sebelum saya sampaikan itu, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur buat waktu yang baik yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami sehingga setiap kami menjadi pria yang berdampak berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, untuk menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga gereja dan bagi komunitas atau orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita, yang pertama saudaraku, Anda harus menjadi pria yang sudah berubah. Dan yang bisa mengubah hidup saudara adalah kebenaran, kasih karunia Tuhan. Karena itu, untuk bisa diubah oleh kasih karunia Tuhan, Anda harus memiliki hati yang haus, lapar akan kebenaran. Yang kedua, Anda harus terbuka, mau terbuka. Yang ketiga, Anda harus percaya, memiliki iman bahwa firman Tuhan, kebenaran sanggup mengubah hidup saudara. Dan yang keempat, Anda harus memutuskan untuk bertobat, berbalik dari jalanmu yang salah dan meninggalkan jalan-jalanmu yang salah. Yang kedua, Anda harus menjadi pria yang kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang bisa membuat Anda menjadi pribadi atau pria yang kuat adalah ketika Anda mentaati kebenaran. Yang kedua, ketika Anda melakukan setiap firman Allah sebagai sebuah perintah, bukan undangan. Yang ketiga, ketika Anda menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saudara. Ketika saudara menjadikan Dia menjadi Tuhan dan menjadi Raja yang berdaulat atas hidup saudara, maka saudara akan menjadi pria yang kuat. Saudaraku, yang ketiga, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus menjadi pria yang maksimal. Maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria, sehingga dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, entah di rumah, entah di gereja, entah di tempat pekerjaan, engkau menjadi pribadi yang maksimal. Dan ketika engkau sudah maksimal di setiap bidangmu, maka promosi akan datang dari Tuhan. Untuk menjadi pria yang maksimal, karena ada 5 dosa yang menghalangi banyak pria sehingga mereka tidak maksimal dalam potensi mereka sebagai seorang pria. Yang pertama, jangan berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Yang kedua, berhentilah menyembah berhala. Yang ketiga, berhentilah mencobai Tuhan. Yang keempat, berhentilah bersungguh-sungguh mengeluh. Dan yang kelima, berhentilah hidup dalam perbuatan cabul. 5 hal tersebut membuat banyak pria terpuruk dan tidak maksimal dalam potensi mereka sebagai seorang pria. Yang keempat, untuk menjadi pria maksimal, Anda harus menjadi imam bagi keluargamu. Saya katakan menjadi imam, Anda tidak berhak membawa Tuhan pada keluargamu sampai engkau berhasil membawa keluargamu kepada Tuhan. Ada 3 tugas pokok dari seorang imam. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, mendengar. Dan yang ketiga, melayani. Ketika engkau melakukan 3 hal tersebut, maka engkau sudah berhasil menjadi seorang pria yang menjadi imam bagi keluargamu. Saudaraku, yang keempat, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus menjadi seorang pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Sekali lagi, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, yang keempat, Anda harus menjadi seorang pria dewasa dan bertanggung jawab. Ukuran kedewasaan tidak terletak pada seberapa banyak umurmu, seberapa tua engkau.
tetapi seberapa banyak yang kau mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya. Ada 4 tanggung jawab seorang pria. Yang pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Karena itu Anda harus mengakuinya dan meninggalkannya. Yang kedua, tanggung jawab menjadi imam atau tanggung jawab sebagai imam yang menjaga keluarganya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai nabi yang mengerahkan, memberikan petunjuk mau dibawa kemana keluarga saudara. Lalu yang keempat, tanggung jawab sebagai pemimpin yang memimpin keluarga saudara. Dan tugas tanggung jawab seorang pemimpin adalah melindungi keluarganya, menyediakan kebutuhan keluarga, dan yang ketiga, mengambil keputusan penting dan berharga demi masa depan dari keluarga tersebut. Ingat, ketiadaan keputusan pun sudah merupakan sebuah keputusan. Karena itu jadilah pria dewasa dan bertanggung jawab, maka engkau akan menjadi pria yang berdampak. Saudaraku, poin yang keenam yang saya mau bagikan hari ini untuk menjadi pria yang berdampak. Poin yang keenam adalah Anda harus menjadi pemimpin yang sudah diubahkan. 3 tadi tanggung jawab seorang pria. Ada 4 tanggung jawab seorang pria. Yang pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Yang kedua, sebagai imam. Yang ketiga, sebagai nabi. Dan yang keempat, sebagai pemimpin. Maka poin yang keenam untuk menjadi pria yang bertanggung jawab, Anda harus memiliki kepemimpinan yang sudah diubahkan. Pengalaman membuktikan bahwa tanpa perubahan pada kepemimpinan, tidak ada perubahan pada orang-orang yang dipimpin. Jika Anda sebagai pemimpin dalam keluarga tidak berubah, maka seluruh dalam keluargamu tidak akan mengalami perubahan. Perubahan harus selalu datang dari atas dengan rela. Jika tidak, akan terjadi revolusi dengan paksa dari bawah. Sekali lagi, perubahan harus selalu datang dari atas dengan rela, yaitu Anda sebagai pemimpin. Jika tidak, akan terjadi revolusi dengan paksa dari bawah. Orang yang hidup pasti mengalami perubahan kecuali sudah mati. Hal-hal apakah yang diperlukan agar terjadi perubahan yang menetap atau permanen dalam hidup kita? Yang pertama, perubahan pikiran. Saudaraku, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci dan berkenan kepada Allah. Perubahan pikiran. Hidup sama dengan tubuh, pikiran, dan tindakan. Tindakan seorang pria tidak dapat berubah tanpa dimulai dari perubahan pikiran. Karena tindakan selalu berasal dari pikiran. Itu sebabnya Amsal berkata, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda perbuat. Yang berikutnya, karena itu seorang pria perlu bertumbuh di dalam pengetahuan. Sekali lagi, untuk mengalami perubahan pikiran, seorang pria harus bertumbuh dalam pengetahuan. Ada 3 tingkat pengetahuan. Yang pertama, asumsi. Asumsi berarti belum tentu benar. Yang tingkat yang kedua setelah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang diketahui akan memerdekakan. Dan firman Tuhan juga berkata, firman-Mu ialah kebenaran. Lalu tingkatan setelah itu, pengetahuan yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah hikmat. Kemampuan untuk menerapkan kebenaran.
Jadi bukan hanya sekedar asumsi, bukan hanya sekedar tahu kebenaran, tetapi masuk meningkat sampai kepada kemampuan menerapkan, mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi pria harus berubah. Dan yang bisa membuat pria berubah dalam pikiran adalah pengetahuan akan kebenaran, hikmat dari Tuhan untuk menerapkan kebenaran itu. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mampu melakukan, mempraktekkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudaraku, kalau mau memiliki kepemimpinan rohani yang diubahkan dalam keluargamu, sehingga kau menjadi pria yang berdampak, yang pertama, engkau harus memiliki perubahan pikiran. Pikiranmu harus diubah oleh kebenaran. Untuk itu, engkau harus belajar kebenaran. Dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dalam Timotius juga dikatakan bahwa setiap firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki, menyatakan kesalahan. Karena itu, satu-satunya yang bisa mengubah pola pikir kita adalah kebenaran. Karena itu, buka hatimu pada kebenaran, buka pikiranmu pada kebenaran, izinkan kebenaran berkarya dalam hati dan pikiranmu, maka engkau akan mengalami perubahan pikiran. Ketika engkau sudah mengalami perubahan pikiran, maka otomatis kepemimpinanmu juga akan mengalami perubahan. Saudaraku, saya berharap Anda mengambil keputusan menetapkan hati untuk berubah. Izinkan Roh Kudus dan kebenaran mengubah pikiranmu. Besok kita sambung kembali dalam poin yang kedua, untuk mengalami kepemimpinan yang diubahkan. Besok kita sambung kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore ini. Kiranya firman-Mu memberkati, meneguhkan, mengubahkan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena dengan melakukan itu, Anda sudah membantu pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.